Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dengan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali bersilaturahim di kediaman Bapak Abdul Ghaffar. Semoga hadirnya kita malam hari ini menjadikan Allah ridho kepada kita. Hujan-hujan deras seperti ini masih menyempatkan, masih meluangkan, masih menjadwalkan untuk bisa hadir. Insya Allah ini akan tercatat sebagai amal soleh yang nantinya akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang salah satu keutamaan daripada amal itu adalah istiqomahnya. Jadi bukan hanya karena besarnya, tetapi yang paling penting adalah istiqomahnya. Nah, ini yang paling berat memang. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan berdiskusi membahas tentang tawadhu. Nah, tawadhu ini apa? Tawadhu ini lebih kepada rendah hati, gitu ya. Itu tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Ruwahu Muslim. Wa ma, dan tidaklah tawaddu'a, bertawadhu, ahadun, seseorang, lillah, kepada Allah. Dan tidaklah seseorang itu bertawadhu karena Allah. Ini maksudnya seperti itu. Illa rafa'ahullah, kecuali akan ditinggikan oleh Allah. Apa yang ditinggikan? Yaitu derajatnya. Nah, ini yang namanya tawadhu. Ini paling mudahnya adalah yang disebut dengan tawadhu itu bukan hanya apa yang dilakukan oleh seseorang di dalam tindak tanduknya. Kalau kita melihat seseorang itu melewati orang yang sedang duduk-duduk, kemudian dia dengan sopan lewat menundukkan kepalanya sambil bungkuk sedikit, apa itu tawadhu? Belum tentu. Kemudian ketika kepada seseorang yang kita anggap alim, kemudian kita bersalaman dengan beliau, apakah itu termasuk tawadhu apa tidak? Belum tentu. Ini belum tentu ternyata. Tawadhu itu letaknya sebenarnya, yang hak letaknya adalah di dalam hati seseorang. Apa yang dimaksud dengan tawadhu itu adalah dia itu merasakan di dalam hatinya bahwa orang lain lebih baik daripada dirinya. Ini. Jadi tawadhu itu adalah merasakan bahwa saya lebih buruk dari orang lain dan orang lain lebih baik dari saya. Ini yang harus menjadi keyakinan orang yang memiliki tawadhu. Maka siapa seseorang itu yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, berarti dia tidak punya yang namanya tawadhu. Dengan siapapun, baik itu ahli ibadah maupun ahli maksiat, baik itu orang melarat maupun orang kaya, baik itu rakyat maupun pejabat. Pokoknya dengan siapapun kita harus merasa bahwa orang lain lebih baik dari kita. Ini penting ini. Karena banyak orang itu yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Apalagi terutama ini penyakit lawannya tawadhu itu kan sombong. Gitu kan?
Lawannya tawadhu apa? Sombong. Sombong. Sombong ini bisa masuk ini, misalkan ke saya ini. Karena saya yang disuruh berbicara di sini, mungkin saja setan memasukkan dalam diri saya perasaan, wah saya paling banyak ilmunya ini. Saya paling banyak ilmunya, yang lain rendah semua ilmunya. Bisa muncul seperti itu. Maka tidak boleh. Ini tidak boleh muncul perasaan seperti itu. Kalau muncul perasaan kesombongan di dalam hati kita, walaupun sudah mulai muncul sedikit saja, langsung cepat-cepat ditekan, dihilangkan. Itu yang namanya sombong. Hati-hati ini, karena ini penyakit hati. Urusan ini paling ribet itu kalau penyakit hati. Nah, tawadhu ini, padahal orang zaman sekarang itu banyak yang menganggap bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini anak khairum minhu, saya ya lebih baik dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih alim dari dia. Ini banyak kan seperti itu. Maka tidak boleh, walaupun dengan seorang ahli maksiat sekalipun, nggak boleh kita merasa, wah itu ahli maksiat dosanya banyak. Saya tiap hari berangkat ke masjid, zikir saya banyak, sehari baca 1 juz, pasti saya lebih bagus dari dia. Jangan sampai muncul seperti itu. Dulu di zaman Bani Israel, ada seorang alim luar biasa. Seorang alim luar biasa. Orang alim ini saking alimnya sampai dia itu punya karomah. Lah dia ahli ibadah, Pak. Ahli ibadah selama 500 tahun. Wah, ahli ibadah luar biasa. 500 tahun ibadah sama Allah itu. Jadi, kalau dia keluar dari rumahnya, karomahnya apa? Karomahnya setiap dia keluar dari rumahnya, maka dia akan dinaungi awan. Jadi saking orang ini ahli ibadahnya, 500 tahun hidupnya hanya untuk ibadah, kalau begitu pintu rumah dibuka, itu awan mengikuti kemana dia itu berjalan. Luar biasa. Suatu ketika dia melewati pasar, Pak. Di jalan itu dia bertemu dengan seorang yang terkenal ahli maksiat. Begitu bertemu, orang alim ketemu dengan ahli maksiat. Begitu bertemu, dua-duanya saling memalingkan wajahnya. Saling memalingkan wajah. Tapi niatnya beda di dalam memalingkan wajah ini. Yang alim dia itu di dalam hatinya mengatakan, saya ini ahli ibadah, itu orang ahli maksiat, maka tidak pantas mata saya yang biasa digunakan untuk ibadah melihat wajahnya yang penuh dengan kemaksiatan. Maka dipalingkan wajahnya itu, nggak mau lihat orang ahli maksiat. Sementara yang ahli maksiat, dia bertemu orang yang terkenal alimnya luar biasa, karomahnya luar biasa, maka dia juga memalingkan wajahnya itu. Tapi apa yang di dalam hatinya? Saya itu ahli maksiat, dosa saya banyak. Saya ahli maksiat, dosa saya banyak, maka saya sepertinya tidak pantas untuk melihat wajah orang alim itu. Maka akhirnya dia memalingkan wajahnya. Ini. Nah terus bagaimana setelah memalingkan wajahnya ini? Begitu berpisah dua orang ini, kan bertemu tadi kan? Yang alim tidak mau melihat ahli maksiat karena menganggap tidak pantas dirinya melihat ahli maksiat. Yang ahli maksiat tidak berani melihat kepada yang alim karena merasa rendah diri. Begitu berpisah, ternyata Pak, awannya itu mengikuti ahli maksiat tersebut. Karena tawaduknya luar biasa dari orang yang ahli maksiat. Ternyata
yang ahli ibadah ini terawannya tadi terpisah itu, baru dia menyadari kesalahannya bahwa ini adalah buah dari kesombongan. Nah, ini. Jadi ternyata seperti itu. Nah, silakan Pak, monggo. Sini ya, sini. Monggo sini. Kosong ini. Nah, depan saja. Nih. Jadi tawadhu itu adalah kita itu tidak merasa lebih baik dari orang lain. Ini. Seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mencontohkan ketawaduan yang luar biasa. Coba kita nanti mampu nggak nyontoh beberapa sifat-sifat perbuatan tawadhu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu Pak, derajatnya adalah yang paling tinggi di antara semua nabi dan rasul. Karena apa? Karena Rasulullah itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjadi nabi yang menjadi nabi yang malik, yang raja, atau nabi yang abdi, yang hamba. Ini. Jadi kalau mau jadi nabi yang malik, ya kira-kira itu seperti Nabi Sulaiman. Itu nabi sekaligus raja. Itu sudah ditawarkan oleh Allah mau jadi nabi yang mana. Mau nabi yang seperti Nabi Sulaiman itu, yaitu menjadi nabi sekaligus raja, atau menjadi nabi sekaligus abdi. Ternyata Rasulullah itu malah meminta kepada Allah supaya menjadi nabi yang abdi. Tidak minta menjadi yang malik ini, menjadi raja, tidak, malah menjadi yang abdi. Karena tawaduknya Rasulullah ini, itulah kenapa nanti di yaumil akhir ini salah satu keutamaan dari Rasulullah adalah Rasulullah itu diberikan oleh Allah mampu memberikan syafaat. Di mana semua nabi semua mengatakan nafsi. Ketika datang kita, nanti kita di mahsyar itu rame-rame karena kita tahu dosa kita banyak. Takutnya luar biasa kita. Nanti kita semua Pak akan rame-rame datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang dikatakan Nabi Adam? Nafsi. Urusanku sendiri nih, saya aja masih bingung. Saya dulu juga sudah durhaka kepada Allah. Mana berani saya mau ngasih syafaat. Saya sendiri tidak tahu apakah aku akan selamat atau tidak. Datang ke nabi yang lain sama. Datang kepada malaikat Nabi Ibrahim misalkan, sama jawabannya. Saya seumur hidup itu berbohong 3 kali. Saya tidak tahu apakah nanti saya itu akan diampuni oleh Allah atau tidak. Datang ke semua nabi. Nabi Ibrahim pernah bohong seumur hidup 3 kali. Itu menyesali seumur hidup itu. Padahal bohongnya benar. Salah satu kebohongannya adalah ketika menghancurkan berhala-berhala satu berhala yang paling besar digantungi kampak. Nah, itu. Ya itu berarti itu yang menghancurkan. Nah, itu bohong. Itu. 3 kebohongan Nabi Ibrahim itu semua karena untuk kebaikan. Itu saja nanti jadi bebannya di mahsyar itu. Lah, kita bohong seumur hidup berapa kali? Ralet sih. Sehari mungkin sepertinya susah untuk tidak bohong itu. Apalagi kita itu. Orang Jawa itu kadang-kadang ada tradisi, maunya tradisinya bagus, tapi jadi bohong. Nah, silahkan makan dulu karena segan. Oh, enggak, ini saya sudah makan padahal belum itu. Wah, masih kenyang ini padahal lapar itu. Ini. Nah, belum lagi nanti kita datang kepada Nabi Isa. Begitu datang kepada Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Nafsi, saya sendiri itu nggak tahu apakah saya akan selamat atau tidak, karena begitu banyaknya manusia yang menganggap aku ini Allah. Dan satu-satunya
yang bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak meminta ampunan untukku, aku tidak meminta ampunan untuk Fatimah, aku tidak meminta ampunan untuk Hamzah, aku minta ampunan ya Allah untuk umatku. Kita, Pak, ini Rasulullah mau meninggal, kita yang diingat. Nanti di akhirat masih kita itu diselamatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat. Ini, itu kenapa Rasulullah mendapatkan kedudukan setinggi itu, karena Rasulullah tawadhu. Yang kedua, kalau ini jelas nggak mungkin kita contoh. Yang kedua, bagaimana sikap tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita lihat contoh-contoh tawaduk di antara Rasul dan para sahabat. Rasulullah itu biasa di dalam kesehariannya nyampur duduk bareng dengan orang-orang miskin. Dengan orang-orang miskin nyampur duduk bareng, makan bareng. Datang ke orang miskin, bawa makanan, ayo makan bareng kita. Makan bareng. Dan duduknya Rasul itu seperti duduknya orang-orang itu umum itu, seperti duduknya para budak itu ketika makan itu. Ini bahkan pernah dikatakan ketika ada seseorang perempuan melihat Rasulullah makan itu, dikatakan, ya Rasul, kenapa engkau duduknya seperti seorang budak? Nah, dikatakan oleh Rasul, saya ini memang budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, itu seperti itu. Pernah nggak kita? Bisa nggak kita datang ke orang-orang miskin, kita datang ke tukang-tukang beca gitu, kita ajak makan bareng itu di pinggir-pinggir jalan itu? Mampu nggak kita seperti itu? Kalau ngasih makan tok, nasi bungkus bisa. Makan bareng, ngobrol bareng, jagongan bareng, bisa apa enggak kita? Mesti merasa saya ya enggak pantas. Saya masa pegawai harus duduk bareng dengan tukang-tukang becak makan bareng. Oh, enggak mungkin saya mau makan bareng dengan mereka. Saya ustaz. Enggak mungkin saya mau duduk-duduk sama mereka, saya pengusaha kok. Muncul enggak seperti itu dalam hati? Muncul dalam hati. Kalau seperti itu berarti hati kita belum bisa tawadhu. Maka kalau kepingin mengajari, belajar caranya tawadhu, lakukan itu. Ini, lakukan itu. Ini caranya supaya kita tawadhu. Biasakan nyampur sama orang-orang miskin, campuri mereka, bareng dengan mereka, guyon dengan mereka, ngobrol dengan mereka, makan bareng dengan mereka, duduk bareng dengan mereka. Kalau cuma ngasih banyak, Pak. Ngasih apalagi di foto, wah, itu banyak itu. Nah, yang bisa itu seperti itu banyak. Coba makan bareng dengan mereka, mampu nggak? Karena ada Rasulullah itu luar biasa. Datang itu dengan orang-orang miskin itu, datang ke mereka itu, duduk bareng itu biasa, makan bareng biasa. Suatu ketika ada seseorang itu yang dari orang miskin itu suka sekali dengan Rasulullah itu, saking cintanya. Hampir tiap hari itu datang ke rumahnya Rasul, cuman pengen lihat gitu. Nah, suatu ketika Rasulullah itu sedang berdakwah, lama kan berdakwah kan nggak mesti di rumah itu. Nah, orang ini datang, fulan ini datang, kemudian bertanya, saya kepingin ketemu dengan Rasulullah. Oh maaf, Rasulullah belum pulang dari berdakwah. Nah, kemudian orang ini pergi, karena dia profesinya pedagang, tapi pedagang cuman di ini kecil-kecilan, pedagang kecil-kecilan. Maka ketika orang ini miskin sekali orangnya. Ketika Rasulullah itu pulang, kemudian istrinya mengatakan, ya Rasul, tadi ada orang mencarimu yang namanya Fulan bin Fulan. Oh, dia mencari saya? Iya.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi fulan bin fulan itu mencari saya. Iya ya Rasul. Maka akhirnya ya. Ya silakan. Maka akhirnya ketika orang ini pergi, karena dari rumahnya Rasul kan pergi tadi nggak ketemu dengan Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah pulang dan disampaikan oleh istri Rasul bahwa tadi ada orang yang mencari namanya ini. Jadi dia mencari saya. Iya, langsung dicari orang ini kemana-mana. Dan Rasul tahu, wah ini kayaknya sudah tak cari kemana-mana nggak ada. Berarti dia mungkin ke pasar ini, karena kan dia pedagang. Pak, yang nyari orang miskin, yang nyari Rasul orang miskin. Rasulullah memperlakukan bagaimana? Siapa yang mencari? Si ini langsung dicari. Sampai kemana-mana, sampai Rasulullah pergi ke pasar nyari orang tersebut. Coba Pak, kalau kita ada tamu orang miskin datang ke tempat kita, ditanyakan, siapa itu yang datang? Si fulan. Walah, orang miskin itu. Allah paling mau minta bantuan. Udah, nanti kan kalau butuh datang lagi. Betul apa tidak? Kita seperti itu Pak, nggak ada tawaduk-tawaduknya. Rasulullah itu memperlakukan sama Pak. Kalau kita nyari kan kalau yang datang orang kaya atau pejabat. Waduh, tadi Pak ini yang pengusaha material ini tadi ke rumah, nah kita langsung repot cari-cari, langsung kita hubungi, kita telepon, mohon maaf sekarang di mana Pak posisinya? Itu kalau orang kaya. Atau kalau pejabat datang nggak ketemu, kita tak telepon. Giliran kalau orang miskin datang ke rumah kita nggak ketemu, udahlah nanti kalau butuh kan datang lagi. Betul apa tidak? Kebanyakan begitu apa nggak kita? Begitu. Rasul tidak, yang datang itu melarat, yang datang itu miskin, bajunya kotor kumal, dicari oleh Rasul sampai ketemu di pasar. Orangnya nggak tahu, Rasul sudah lihat dari kejauhan. Nah ini yang nyari saya ini. Nah, Rasul kemudian muter lewat belakangnya. Ini Rasul suka guyon. Lewat belakangnya, dia kan lagi duduk itu, dirangkul dari belakang itu, padahal orangnya kotor itu. Dirangkul dari belakang, Rasulullah guyon sama orang-orang. Siapa di antara kalian semuanya yang bisa membeli budak saya ini tak jual ini. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, saya kan bukan budak, kenapa kau jual itu? Ini Rasul pun bercanda juga itu. Coba, bisa nggak kita gitu? Dicari orang miskin yang melarat banget, bajunya saja kumal, kotor. Kita cari sampai ketemu, begitu ketemu kita masih bercandain, masih kita peluk, bisa nggak kita? Ini akhlaknya manusia paling mulia. Memperlakukan siapapun seperti itu. Ini salah satu akhlak dari Rasulullah yang luar biasa, di mana siapapun yang datang kepada Rasulullah maka diperlakukan dengan perlakuan yang sama hormatnya, sama memuliakannya, nggak dibeda-bedakan, mau miskin, mau kaya, mau siapapun, semua diperlakukan sama. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat, datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kepada putrinya yang menjadi istrinya Rasul, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Datang kepada putrinya, putriku Aisyah, aku ingin bertanya, ibadah apa yang dilakukan oleh Rasul yang saya belum melakukannya? Ini karena semua dicontoh. Rasulullah sholatnya malam ratusan rakaat diikuti. Rasulullah sedekahnya luar biasa diikuti. Rasulullah akhlaknya lembut luar biasa diikuti. Itu yang namanya Abu Bakar itu. Sampai kemudian Aisyah pikir, apa ya yang ayah saya belum contoh dari Rasul. Dan Aisyah mengatakan kemudian, ya Abi, sepertinya semua akhlaknya Rasul itu sudah kau contoh, kecuali satu. Apa itu akhlaknya Rasul itu? Jadi begini,
Rasulullah itu punya kebiasaan setiap pagi dan sore itu Rasulullah selalu ke ujung jalan kota. Nanti di sana itu ada pohon, di bawah pohon itu, di pinggir jalan itu, di pohon itu ada seorang tua. Setiap hari Rasulullah ngasih makan orang tua itu. Ngasih makan orang tua itu. Maka datang itu Abu Bakar As-Siddiq karena dia itu selalu kepingin nyontoh persis apa yang dilakukan oleh Rasul. Bawa kurma ke sana. Bawa kurma ke sana. Diem tok ini, Abu Bakar ini nggak ngomong. Oh ini nih orang tuanya. Ternyata orang tua itu buta. Sudah tua buta. Nah, kemudian datang karena mendengar suara, kemudian orang tua ini mengatakan, oh kamu ya datang. Kenapa dari kemarin kamu nggak datang? Saya tunggu-tunggu. Kok kamu nggak datang-datang? Dikiranya Rasulullah. Karena berhari ini Abu Bakar diam tok ini, nggak mau ngomong itu. Langsung disuapi, diambil kurmanya. Begitu disuapkan itu langsung orangnya itu langsung spontan bilang, "Oh, kamu bukan orang yang biasanya datang ke sini." Itu. Nah, maka Abu Bakar itu kemudian bertanya, "Dari mana kamu tahu wong saya dari tadi diam saja? Dari mana kamu tahu kalau aku bukan orang yang biasanya memberikan kamu makan?" Apa yang dikatakan oleh orang tua ini? Saya tahu karena yang pertama ketika menyuapkan itu orang itu lembut sekali. Ketika dia menyuapi saya lembut sekali. Dan yang pasti karena tahu saya ini sudah tua, sebelum disuapkan kurma kepada saya, maka dia akan lembutkan dulu, dikunyah dulu. Begitu sudah lembut baru disuapkan kepada saya. Kamu utuh kasih pada saya. Berarti kamu bukan orang yang biasanya. Itu begitu. Maka apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Sesungguhnya orang yang ngasih kamu makan itu, dia itu sebenarnya sudah meninggal. Maka orang tua ini susah luar biasa. Karena apa? Karena setiap pagi sore dia mendapatkan kasih sayang, didatangi oleh Rasulullah, dikasih makan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Apa kemudian yang ditanyakan oleh Abu Bakar, bagaimana kamu hubungannya dengan dia, orang ini, bagaimana ceritamu dengan dia? Dia seorang laki-laki yang sangat baik. Dia tidak pernah berucap apa-apa, dan setiap hari, setiap kali dia itu sambil menyuapi saya selalu memberikan nasihat kepada dia. Apa nasihat yang kamu sampaikan kepada orang itu, wahai orang tua? Apa yang dikatakan? Saya setiap hari sampaikan kepada pemuda baik itu supaya jangan sekali-kali kamu itu mendekati kepada orang yang laknat namanya Muhammad. Dia mengaku nabi, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jangan sampai kamu itu ikut sama dia. Setiap hari sambil disuapi, selalu saya kasih nasihat itu. Padahal yang diomong siapa? Yang nyuapi, Pak. Coba kalau kita, kira-kira bagaimana? Nggak bakalan loh kita, Pak. Kita membawa makanan ke rumah saudara kita, ke teman kita. Begitu sambutannya nggak ada senyumnya saja, kita kapok. Nyesal rasanya itu. Besok nggak balik-balik lagi saya ke sana. Betul apa tidak? Ini enggak, Rasul enggak. Tawaduknya luar biasa, sabarnya luar biasa, tetap disuapi. Padahal dia yang sedang difitnah oleh orang tua yang hanya mendengar berita. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada orang tua itu, "Hei orang tua, tahukah engkau bahwa orang itu yang engkau caci maki setiap hari, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka karena inilah akhirnya orang tua pun teriak. Kemudian seketika dia itu menangis luar biasa, kemudian bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia masuk Islam? Karena kelembutan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa.
Ini yang perlu kita contoh ini. Jadi ketawaduan itu munculnya dari hati. Itu loh. Ada orang yang kepingin tampil tawaduk tapi niatnya sombong. Wah, sama orang itu kalau mau cium tangan itu dilihat orang ini, saya harus cium tangan ini biar kelihatan tawaduk ini. Itu walaupun perbuatannya menunjukkan tawaduk, tapi hatinya tidak tawaduk, maka tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaduk letaknya ada di hati kita. Ini yang terpenting di situ. Tawaduk itu ada di hati kita. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Saya kasih contoh lagi walaupun sudah sering diulang-ulang biar semakin ingat. Umar bin Khattab ini ketika sebagai khalifah, dia itu senantiasa setiap malam itu mencari rakyatnya yang kesusahan. Setiap malam mencari rakyatnya yang kesusahan. Nah, kalau model pemimpin sekarang dicari saja ngilang. Nah, kalau zaman dulu mencari-cari, jangan-jangan ada yang susah. Ini dicari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dicari keliling sampai keluar kota Madinah. Enggak cuma di Madinahnya, sampai keluar kota Madinah jauh. Maka ketika melewati satu rumah, di situ kemudian mendengar ada suara anak-anak kecil menangis. Kemudian Umar bin Khattab datang ke depan rumahnya, ada ibu-ibu sedang memasak. Mengatakan kepada anaknya, putraku udah tidur dulu ya. Ini belum matang, nanti kalau sudah matang maka saya akan bangunkan kamu, nanti biar kamu makan. Akhirnya anaknya tidur lagi. Nanti bangun nangis lagi. Belum matang, nanti kalau sudah matang dibangunin. Akhirnya tidur lagi. Umar bin Khattab ini penasaran, datang kepada ibu-ibu itu, bertanya kepada ibu itu, Bu, kenapa putranya nangis? Lah bagaimana mereka tidak nangis? Mereka itu kelaparan. Lah itu ibu masak apa? Dibuka saja itu, saya masak apa? Begitu dibuka, batu, Pak. Kenapa ibu masak batu? Tanya Umar. Apa dijawabnya? Ini gara-gara Umar ini gak adil ini sama saya ini. Saya sebagai rakyatnya ini gak dipedulikan. Saya gak punya makanan. Tidak peduli itu yang namanya Khalifah Umar bin Khattab itu. Gak tahu kalau yang diajak ngomong itu Umar. Maka mendengar itu, Bu, tunggu sebentar ya Bu. Langsung segera pergi Umar bin Khattab dari situ. Diikuti oleh pembantunya itu. Langsung pulang lagi ke Madinah, kemudian langsung membuka pintu Baitul Mal di situ, diambil bahan-bahan makanan, diangkat. Diangkat, mau itu keluar kota, bukan cuma dari sekilo 2 kilo, itu keluar kota jauh itu. Ngangkat itu sama Umar bin Khattab itu, pembantunya sampai mengatakan, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, biar saya saja yang ngangkat itu. Biar saya yang ngangkat. Apa jawabnya Umar? Apa kamu mampu nanti mengangkat dosa-dosa saya nanti di akhirat itu? Mampu gak kamu nanggung dosa saya di akhirat? Ya gak mampu. Kalau gak mampu biar saya angkat sendiri. Angkat sendiri sama Umar bin Khattab itu. Diangkat sendiri, ditemui orang tersebut. Kemudian ketemu sama ibu-ibu, ini Bu, Mas, ini Bu bahan makanannya. Bukan cuma dikasih, langsung dimasakkan juga sama Umar bin Khattab itu. Dimasakkan, begitu sudah masak langsung dikasihkan makanannya. Umar bin Khattab gak cuma ngasih, masakkan sekalian. Ini. Kemudian berpesan kepada ibu-ibu itu, Bu, nanti kalau ibu itu butuh apa-apa, temui saja Khalifah Umar bin Khattab. Nanti insya Allah ibu juga akan ketemu saya. Nggak ngomong kalau dirinya itu, dikiranya mungkin cuma asistennya atau apa itu. Padahal dirinya Umar bin Khattab. Luar biasa tawaduknya. Dia nggak mengatakan, lu kamu nggak tahu saya ini Umar. Nggak mengatakan begitu. Inilah tawaduknya para sahabat Nabi. Luar biasa. Ini. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib menyampaikan ungdur makol wala tangdur makol. Ungdur makol, dengarkan apa yang orang itu katakan. Wala tangdur mankol, dan jangan lihat ya,
Dan jangan lihat siapa yang berbicara. Ungdur maqal, lihatlah, ya, dengar, lihat siapa, apa yang dibicarakan. Walaupun yang dibicarakan itu keluar dari mulutnya pemabuk, walaupun yang keluar itu dari mulutnya penjudi, walaupun itu keluar dari mulutnya orang-orang ahli maksiat, kalau kalimatnya benar, dengarkan. Ini kata Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wala tangdur mangkol, dan jangan kamu itu melihat siapa yang berbicara. Oh, kalau yang berbicara pejabat didengarkan. Kalau yang ngomong orang kaya didengarkan. Giliran orang miskin nggak didengarkan. Nah, sekarang kan begitu loh. Ini sekarang kebalik lagi zamannya kita. Nah, kita malah ungdur mangkol, wala tandur makol. Kebalik ini. Sekarang orang lihat dulu siapa yang ngomong, nggak peduli apa yang dikatakan. Ini sekarang malah begitu. Kalau pejabat yang ngomong dengar, Pak. Nah, kalau kalau orang kaya yang ngomong denger itu, nggak peduli bener salah, pokoknya kalau orang kaya yang ngomong didengerin gitu. Tapi kalau orang melarat ngomong, walaupun bener itu nggak ada yang dengerin itu. Sekarang kan begitu tuh. Ini, Masya Allah, kita itu kebolak-balik terhadap syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kebolak-balik ini, masalah kita begitu. Contoh gak ada habis-habisnya kita dari para sahabat, dari Rasulullah, dari keluarganya, dari orang-orang alim dulu. Nah, ini tadi Rasul sudah, sahabat sudah, nah, sekarang ke ulama ini. Salah satu ulama besar namanya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Dia itu adalah imam madhab Hambali. Terkenal namanya di seluruh dunia. Seluruh dunia kenal namanya Imam Ahmad bin Hambal pada waktu itu. Jadi saking terkenalnya. Nah, kalau sekarang ada zaman media sosial terkenal, enggak heran. Dulu itu nama Imam Ahmad bin Hambal tinggalnya di Baghdad, di Irak gitu. Itu namanya tersohor itu sampai Afrika, sampai Eropa, sampai mana-mana. Tahu namanya Imam Ahmad bin Hambal, saking hebatnya, saking alimnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal ini ada seorang sahabat yang menyatakan testimoninya begini, saya itu adalah temannya Imam Ahmad bin Hambal 50 tahun, dan selama 50 tahun belum pernah saya mendengar walaupun ada sedikit saja dari kesombongan apa yang ada di dirinya. Padahal Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah merasa dirinya muhadis, ahli hadis, nggak pernah. Padahal dia ahli hadis nomor 1. Dia nggak pernah membangga-banggakan amalnya, di mana sholatnya setiap malam 250 rakaat. Itu setiap malam itu 250 rakaat. Nah, kita kira-kira tobat itu terawih saja, mana yang lebih cepat ya? Ini Imam Ahmad bin Hambal luar biasa, dan seumur hidupnya tidak pernah pakai baju bagus. Imam Ahmad bin Hambal kenceng luar biasa namanya Imam Ahmad bin Hambal ini. Nah, saking terkenalnya, suatu ketika ini kisah sekaligus ada fadilah ya, ada fadilah daripada bacaan istighfar. Ada fadilah namanya bacaan istighfar sekaligus ini, walaupun malam ini temanya tawadhu, tapi dari sini akan ada 2 hikmah, satu cerita. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini, tiba-tiba kepingin melakukan suatu perjalanan jauh antar negara, tapi nggak ngerti kenapa kok kepingin banget. Tidak tahu kenapa sebabnya. Cuman kepingin banget, tapi nggak ngerti tujuannya kemana. Cuman mau keluar saja. Keluar ya Imam Ahmad bin Hambal ini melakukan perjalanan dan sendirian, nggak dikawal siapapun. Muridnya juga nggak ada yang ikut pada waktu itu. Nah, akhirnya setelah saking jauhnya Imam Ahmad bin Hambal, setelah berhari-hari itu melewati, lama melewati,
sampai ke negeri seberang itu, di situ dia mampir sholat di masjid karena nggak ngerti nanti mau tidur di mana. Akhirnya selesai sholat, selesai zikir dan lain sebagainya, Imam Ahmad bin Hambal itu mau tidur di masjid. Sama pengurus masjidnya nggak boleh diusir, disuruh keluar dari masjid, nggak boleh nih buat tidur, keluar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar. Seandainya Imam Ahmad bin Hambal itu tidak tawadhu, mengatakan kamu nggak tahu saya Imam Ahmad bin Hambal, wah itu pasti satu kota itu datang semua untuk nyambut. Dulu orang hanya dengar namanya saja, tahu namanya, tapi kan nggak kenal wajahnya. Nggak ada media sosial itu kan. Itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal diusir. Kemudian dia di luar masjid mau tidur lagi. Akhirnya ketemu pengurus yang usir tadi, nggak boleh kamu di sini, jangan di sini. Diseret itu Imam Ahmad bin Hambal, dibawa ke jalan. Nah, kamu jangan di sini, keluar sana, pergi. Sampai diseretnya sampai di pinggir jalan itu, nggak boleh dekat-dekat masjid. Itu tidak mau, tetap diam saja itu. Imam Ahmad bin Hambal nggak mengatakan, kamu nggak ngerti saya itu Imam Ahmad bin Hambal, nggak ngomong. Sampai akhirnya dari seberang masjid itu, dari seberang jalan itu, ada seorang tua itu yang melihat. Dia itu pedagang roti. Melihat dipanggil, kemudian didatangi. Ya Syekh, ada apa ini? Saya mau menginap tapi nggak ada tempat. Tadi saya di masjid diusir, nggak boleh. Ya sudah Syekh, di tempat saya saja. Akhirnya di situ dibawa ke rumahnya. Kemudian malam-malam disuruh makan dan lain sebagainya. Sudah, sekarang Syekh tidur saja. Begitu mau tidur, ini yang namanya pembuat roti ini, dia membuat roti. Setiap kali ngudek, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah ini Imam Ahmad bin Hambal bangun ini mendengar itu. Kemudian bertanya, kenapa kamu itu ketika mengadoni roti ini selalu mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim? Apa yang dikatakannya? Karena katanya yang saya tahu, yang saya dengar, siapa yang mendawamkan, membiasakan membaca istighfar, maka semua keinginannya terkabul. Ini semua keinginannya terkabul. Siapa yang membiasakan di dalam pekerjaannya memperbanyak istighfar sehari-harinya, maka apa yang diinginkan terkabul. Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apakah semua permintaanmu terkabul? Setelah engkau melakukan ini, ya, semua impian saya terkabul kecuali satu. Apa itu? Saya kepingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata dari negeri yang jauh, cuman diperintahkan oleh Allah, kok kepingin punya kerentak hati, kepingin pergi nggak tahu kemana. Mau tidur di masjid, dia diusir. Ternyata cuman karena istighfarnya orang yang membuat roti tersebut. Maka dia kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertakbir, Allahu Akbar. Saya Imam Ahmad bin Hambal, Allah telah mengabulkan doamu. Ini luar biasa. Ini. Nah ini kita ada dua kisah. Satu fadilah di mana membaca istighfar itu menjadikan kita itu terkabul apapun keinginan kita. Karena istighfar itu mensucikan. Ketika seseorang itu mensucikan dirinya, maka lisannya mendoakan apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak doa tidak terkabul bukan karena Allah tidak mau mengabulkan, tapi kita terlalu banyak dosanya sehingga tidak dikabulkan oleh Allah. Ini ya. Ini. Tapi kisahnya luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal diseret-seret, diusir, tidak peduli. Enggak apa-apa, dia enggak langsung mengatakan saya Imam Ahmad bin Hambal, tidak. Ini. Nah, terakhir kisah ketawaduan lagi. Nah, kalau tadi Rasulullah, sahabat, ulama salaf, sekarang ulama khalaf ini. Ulama khalaf itu ulama yang sekarang. Ada satu diceritakan oleh putra dan murid-muridnya. Ada namanya imam ahli muhaddis terkenal di dunia. Itu namanya Muhammad Mutawalli Syahroni. Beliau itu ahli hadis yang luar biasa terkenal. Ketika dia diundang ke suatu daerah, di daerah itu mereka menyambut beliau itu ya,
Syed Muhammad Mutawalli Sya'roni ini ditandu itu, jadi dirame-rame satu kota menyambut, ditandu, diangkut, luar biasa rame, suruh ini ceramah. Luar biasa penghormatannya, luar biasa sekali. Begitu sudah selesai pulang naik mobil, begitu di jalan bersama putranya itu bilang sama putranya, nanti kalau ada pom bensin kita berhenti. Begitu ada pom bensin berhenti. Nah, kamu tunggu sini dulu, saya tak ke kamar mandi dulu. Kamar mandi ditunggu, kok bapak saya nggak keluar-keluar. Mana ini bapak saya? Akhirnya penasaran, didekati ke situ, masuk ke situ. Kok malah dengar srek. Ada apa ini? Apa ini? Jangan-jangan bapak saya pingsan atau kenapa atau sakit apa ini? Akhirnya didobrak pintu WC itu sama putranya itu. Apa yang dilakukan? Ternyata jubahnya, imamahnya semua udah dicandelin semua. Dia cuma pakai kaos, pakai sarung, itu dia sedang ngosek WC. Dikatakan, ya kenapa kamu melakukan ini? Udah kamu tunggu saja di mobil. Nanti kalau sudah selesai saya balik ke mobil. Kamu jangan gitu. Diteruskan ngosek WC-nya semua sampai semua WC dibersihkan sampai bersih. Itu begitu keluar, balik ke mobil ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Karena takut tadi di sana itu disanjung-sanjung orang luar biasa. Saya takut muncul kesombongan di dalam hatiku, sehingga supaya saya itu tidak muncul kesombongan, supaya mengingat bahwa saya itu rendah, maka saya itu ngosek WC untuk menunjukkan bahwa saya ini cuma tukang ngosek WC. Luar biasa. Kita mampu seperti itu. Ini. Di Yaman itu ada namanya Habib Ali Al-Jufri. Beliau itu ulama besar, ulama muda, ulama besar, luar biasa. Jamaahnya itu jutaan. Itu jamaahnya jutaan, bisa dibuka itu di YouTube itu. Nah, beberapa kali berkunjung ke Indonesia. Itu namanya Habib Ali Al-Jufri. Beliau punya perusahaan besar, Pak. Punya perusahaan besar. Jadi dia itu bukan cuma ulama tapi juga pengusaha. Menariknya apa? Menariknya kalau habis meeting dan lain sebagainya, itu pekerjaannya Habib Ali Al-Jufri adalah membersihkan WC. Direktur utama, pemilik perusahaan, ulama besar, dikenal di seluruh Yaman, bahkan tersohor di seluruh dunia, ngosek WC itu. Kerjaannya begitu. Kenapa? Untuk mengingat bahwa dirinya itu hina. Ini pentingnya Islam. Jadi Islam itu tidak boleh seorang mukmin itu melihat orang lain itu lebih hina dari dirinya. Tidak boleh seorang mukmin itu menganggap dirinya lebih suci dari orang lain. Tidak boleh seorang mukmin itu menganggap pahalanya lebih besar dari orang lain. Tidak boleh seorang mukmin itu menganggap derajatnya lebih tinggi dari orang lain, sekalipun orang itu ahli maksiat. Serendah apapun seseorang, tidak boleh kita itu merasa kita itu lebih baik dari orang lain. Maka kalau muncul perasaan itu langsung dimatikan. Itu caranya tadi banyak cara yang sudah dicontohkan. Rasulullah nyampur dengan para orang-orang miskin, duduk bareng, makan bareng, bercanda bareng, guyonan bareng, rangkulan bareng sama orang miskin. Ini kita belum mampu. Ini banyak amalan-amalan tadi dicontohkan oleh para ulama-ulama, ya, sahabat-sahabat Nabi, oleh Rasulullah. Ya kita itu perlu. Manusia paling mulia, manusia mulia bisa melakukan ini. Ya kenapa kita itu yang kita nggak seberapa kaya, enggak, alim tidak, itu kan. Tapi kok merasa kayaknya nggak pantas saya kalau harus campur dengan orang-orang miskin, makan bareng, rangkulan bareng, nggak bisa. Bukan tempat saya itu. Bagaimana ini kita, gitu kan? Maka disinilah kita perlu belajar menata hati kita supaya kita itu tawadu. Ini penting sekali, ya. Ini penting sekali.
urusan seperti ini nggak boleh. Makanya pernah ada suatu ketika, ini cerita terakhir ya, harusnya tadi terakhir, bonus ini sedikit ini, mohon maaf ini. Ada seorang alim, ada seorang alim yang bertemu dengan seorang pemabuk. Pemabuk ini tiap hari hidupnya cuman buat mabuk. Maka orang alim ini, dan ini rumahnya dekat masjid lagi itu kan, dekat masjid ini. Nah ini yang alim ini udah gak tahan ini, didatangi ini orang alim pemabuk ini, didatangi di luar biasa, dimaki-maki luar biasa. Termasuk di dalam kalimatnya dia mengatakan, lah kamu tiap hari mabuk seperti ini, bagaimana cara kamu nanti menghadap Allah itu? Itu begitu. Akhirnya apa yang dijawab oleh orang tersebut? Orang tersebut mengatakan, kamu kepingin tahu bagaimana Allah itu nanti akan mendatangkan saya ketika saya mati? Iya. Maka orang ini tiba-tiba berhenti mabuknya, dia langsung berwudu, pergi ke masjid, sholat. Ketika sujud dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita kira Pak, matinya suul khotimah karena tukang mabuk, tukang maksiat, sudah kita rendah-rendahkan. Ternyata Allah berkehendak apa? Mencabutnya ketika dalam keadaan sujud. Lah kita belum tentu. Ini banyak kisah. Itulah pentingnya ketawa doa. Makanya kita majelis ini tujuannya juga seperti itu. Di sini gua ada yang ini katakanlah lebih mulia, lebih enggak gitu ya. Jadi kita belajar bareng-bareng tentang ilmu tawadhu ini. Saya juga belajar. Saya menyampaikan ilmu bukan berarti saya sudah mampu tawadhu, itu. Saya juga masih belajar juga. Kita bareng-bareng belajar. Itu ya. Silakan selanjutnya bisa kita diskusikan, silakan mau bertanya seputar tema kita malam hari ini tentang tawadhu ataupun tema-tema yang lainnya. Silakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.